Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi kehadiran pada Google Form yang telah Ibu sebar di Google Classroom kita ya. Oke, mari kita simak materi pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang kita akan masuk kepada vektor-vektor khusus. Nah, setelah kita kemarin membahas materi mengenai pengertian dan notasi pada vektor, sekarang kita akan bahas vektor-vektor khusus. Ada apa aja sih vektor-vektor khusus itu? Di antaranya adalah vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Tapi untuk vektor satuan ini nanti kita akan bahas secara terpisah pada pertemuan selanjutnya. Lanjut, yang pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang memiliki pangkal di 0,0 dan titik ujung di A. Ini bisa variabel apa aja ya. Misalkan titik ujungnya di A sehingga A menjadi A1, A2. Disebut dengan vektor posisi dari titik A. Kalau ini titik ujungnya di titik B, maka dinamakan vektor posisi dari titik B. Begitupun seterusnya. Dapat dituliskan dengan menggunakan vektor kolom atau vektor basis. Jika kita tulis secara vektor kolom, karena ini dimulai pangkalnya dari 0,0, perhitungannya hanya cukup memindahkan titik ujung menjadi notasi vektor. Jika kolom, vektor dituliskan secara vertikal. Sedangkan jika secara baris, maka vektor ditulis secara horizontal. Contohnya, tentukan vektor posisi dari koordinat P 6,7 dengan menggunakan vektor baris. Karena dia vektor posisi, maka perhitungannya titik koordinat hanya tinggal kita ubah atau kita notasikan dengan bentuk vektor. Karena di sini yang diminta adalah vektor baris, maka kita bisa tulis vektor baris secara horizontal. P1, P2, 6, dan 7. Sedangkan yang kedua, vektor posisi pada koordinat titik M 5,-2 dengan menggunakan vektor kolom. Nah, karena dia vektor posisi, kita bisa langsung menuliskan koordinat titik M 5,-2 ini secara kolom atau berbentuk vertikal 5 dan -2. Selanjutnya adalah vektor 0. Jika vektor 0, maka dia sebuah vektor yang memiliki panjang 0. Ya, yang perlu diingat, vektor 0 ini berarti panjang vektor tersebut adalah 0 dan dinotasikan dengan bisa 0 atasnya tanda panah atau 0 di bold atau ditebalkan. Dalam suatu vektor dalam bidang dapat dituliskan juga baik secara vektor baris maupun vektor kolom. Lanjut, tadi kita sudah bahas di vektor 0 dan vektor posisi bahwa vektor dapat dinotasikan secara vektor baris maupun vektor kolom. Ternyata pada vektor-vektor khusus ini ada lagi tambahannya, yaitu vektor basis. Vektor basis adalah suatu vektor satuan yang saling tegak lurus. Ya, di sini kata kuncinya saling tegak lurus di dalam R2 atau di dalam suatu bidang. Vektor basis dapat ditulis dengan kalau vektor basis dia I-nya dia menempel pada sumbu X, begitupun dengan Y-nya. Maka I-nya itu X-nya 1, Y-nya 0, dan J-nya itu X-nya 0, Y-nya 1. Tentukan vektor pada gambar berikut. Nih, contoh dari vektor basis.
kita bisa lihat pada sumbu X bernilai 3, pada sumbu Y bernilai 6. Maka kita bisa tulis menjadi 3i plus 6j. Ya, coba kita cek. Ya, 3i plus 6j. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal mandiri, kita ada review sebentar. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai 3 vektor ya. Ada 3 vektor-vektor khusus, sebenarnya 4, tapi vektor satuan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah vektor posisi. Jika vektor posisi, yang harus kita ingat adalah vektor tersebut pangkalnya ada di 0,0. Baik, sebelum kita masuk kepada latihan soal mandiri, kita akan sedikit melakukan review ya. Nah, pada vektor-vektor khusus, tadi kita membahas mengenai 3 hal. Sebenarnya vektor-vektor khusus ini terdiri dari 4 hal, yaitu yang keempat adalah vektor satuan. Tapi untuk vektor satuan ini kita bahas secara sendiri di pertemuan selanjutnya. Nah, di antara ketiga vektor ini adalah yang pertama adalah vektor posisi, yang kedua adalah vektor 0, yang ketiga adalah vektor basis. Nah, yang pertama kita mulai dari vektor posisi. Vektor posisi kata kuncinya adalah vektor yang berpangkal di 0,0. Maka perhitungannya titik pada titik ujung, koordinat pada titik ujung dapat langsung ditulis dalam bentuk vektor, baik secara vektor baris maupun vektor kolom. Jika vektor baris, kita menuliskan vektor secara horizontal. Dan jika secara kolom, kita tuliskan vektor secara vertikal. Nah, yang kedua adalah vektor 0. Kalau vektor 0 berarti panjang suatu vektor bernilai 0. Nah, dia juga sama, dapat ditulis secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, yang terakhir adalah vektor basis. Jika pada vektor basis ini dia adalah tegak lurus. Sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus. Pada I dia menempel pada sumbu X, maka Y-nya 0. Pada J dia menempel pada sumbu Y, maka X-nya 0. Kita dapat tuliskan I plus J. Oke. Oke, yang terakhir adalah mengenai latihan soal mandiri. Pada pertemuan ini, latihan soal mandiri cukup kerjakan latihan kompetensi 3 pada bab terakhir, bagian pilihan gandanya saja. Lalu silahkan kumpulkan di Google Classroom kita hari ini. Terakhir hari ini pada pukul 7 malam. Nah, bagaimana pada pertemuan hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada bagian-bagian yang merasa bingung atau belum kalian pahami, silahkan langsung hubungi ibu melalui WhatsApp untuk mendiskusikan hal-hal yang belum kalian pahami ya. Cukup sekian materi pada hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Cukup di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terus semangat, bagaimanapun keadaan saat ini, semoga tetap bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.